Apakah kamu punya teman atau kerabat yang senang sekali berbohong dan hampir seluruh hidupnya dipenuhi dengan kebohongan tanpa alasan yang jelas? Bisa saja orang tersebut mengalami gangguan mitomania. Hampir setiap orang pernah berbohong ataupun dibohongi. Namun, apabila kebiasaan berbohong ini sulit dihentikan atau sudah menjadi bagian dari ciri kepribadian seseorang, maka sering berbohong ini merupakan salah satu ciri gangguan psikologis. Penderitanya sering halu dan sering mengucapkan hal-hal yang tidak sesuai fakta, tanpa ia sendiri bisa mengendalikannya. Orang tersebut bisa saja bukan sengaja berbohong dengan maksud dan tujuan tertentu, tapi memang karena dia selalu memiliki keinginan untuk berbohong. Secara medis, ada hal yang diduga berperan dalam menyebabkan kenapa seseorang menjadi sering berbohong, seperti kelainan pada otak, karena cedera fisik, atau kelainan bawaan lahir. Lalu secara psikologis, sering berbohong dapat menjadi salah satu penanda adanya gangguan mental. Seperti gangguan kepribadian, yaitu suatu kondisi penderita yang memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. Penderita ini berbeda dari orang normal, sulit memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Ciri khas dari mitomania adalah sebagai berikut. Kebohongan yang dilakukan penderita terjadi terus-menerus, meskipun sudah ketahuan dan terus dilakukannya seolah dirinya tidak peduli bahwa orang lain sudah tahu dia berbohong. Kondisi ini hanya karena dia sudah merasa nyaman bisa berbicara dengan kebohongan. Tidak adanya motivasi atau tujuan dalam melakukan perilaku berbohongnya. Kebohongannya mudah untuk dibantahkan, mudah untuk dibuktikan, dan terkadang memiliki detail yang berlebihan. Kebohongan dilakukan secara berulang di lingkungan yang berbeda, hingga pelaku sendiri meyakini kebohongannya tersebut sebagai suatu realita. Penderita biasanya pintar akting dengan memperlihatkan dirinya sebagai sosok pahlawan atau korban yang dianiaya. Drama kebohongan yang diberikan umumnya dapat memancing rasa simpati, penerimaan, atau kekaguman dari orang lain. Penderita tidak menunjukkan adanya tanda-tanda orang berbohong, seperti orang normal pada umumnya yang menunjukkan efek stres, seperti jeda antara kalimat atau menghindari kontak mata dengan orang lain. Penderita dapat berbohong secara alami dengan memiliki pemikiran yang cepat. Bagaimana sih mengatasi dan menangani penderita mitomania? Kamu harus bisa bersabar dengan penderita mitomania dan memberhentikan kebohongannya dengan tidak menjadi ikut tertarik dengan apa yang dinyatakannya. Kamu harus mengingat bahwa kebohongan yang diberikan terkadang dilakukan secara spontan dan bukan karena sebuah kesengajaan. Kamu terkadang bisa merasa marah dan kesal karena penderita akan cenderung membantah bahwa dirinya berbohong, serta bahkan bisa berbalik memarahi kamu. Di saat-saat demikian, jangan ikutan emosi. Terima penderita apa adanya dan rujuklah penderita untuk berkonsultasi ke psikolog atau psikiater. Namun, dalam mencapai keberhasilan dari terapi bagi penderita, itu semua tergantung dari kesediaan individu itu sendiri untuk berubah dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Penderita jangan dibiarkan. Bisa saja suatu saat kehaluannya dan keahlian alaminya dalam berbohong dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Penderita bisa terlibat untuk berbohong berskenario dalam memperdaya orang atau bahkan melakukan penipuan dan kejahatan. Ini akan menjadi suatu masalah besar, bahkan menyangkut masalah hukum di kemudian hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Always happy, keep creative, and make your dreams come true. I'm out.